Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Mark Standen lahir di keluarga yang berkecukupan di Australia. Sejak dulu, ia selalu ingin menangkap orang-orang jahat dan memasukkan mereka ke penjara. Ia pun sekolah di sekolah kepolisian dan lulus. Ia dikenal sebagai orang yang ramah dan ingin segera bekerja di kepolisian. Begitu lulus, Mark bekerja di Departemen Narkotika di kepolisian. Ia dan rekan-rekannya pernah menangkap dan menggerebek sejumlah pelaku narkotika. Namun hasil temuan mereka saat itu terlalu sedikit untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Sehingga Mark harus menulis banyak laporan mengenai hal ini. Tetapi untuk menghindari menulis laporan, Mark justru membuang barang buktinya di toilet dan menulis bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan. Polisi pun menemukan apa yang dilakukan Mark dan reporter menulisnya serta mempublikasikannya di media. Bagaimanapun, pihak kepolisian menganggap hal tersebut sebagai hal yang kurang bijak, tidak dianggap sebagai kesalahan yang besar. Bertahun-tahun telah berlalu, dan ia menjadi salah satu polisi senior di Australia. Mark pun ditugaskan untuk menangkap mafia-mafia yang diperkirakan menyelundup obat terlarang dengan jumlah yang besar. Diketahui bahwa kelompok mafia tersebut mampu menyelundupkan berton-ton obat. Mark pun ditugaskan menjadi asisten direktur investigasi untuk menyelidiki dan menangkap para pelakunya. Bertahun-tahun berlalu, dan Mark masih berada dalam proses penyelidikan tersebut. Anehnya, pada tahun 2008, Mark ditangkap atas kasus penyelundupan obat terlarang. Lebih anehnya lagi, yang menemukan kejanggalan ini adalah seorang reporter sekaligus jurnalis kriminal dari sebuah perusahaan media di Inggris. Jauh sebelum ditangkap, Charles Miranda sedang melakukan investigasi mengenai mafia dari Italia dan hubungan mereka dengan pelaku kriminal dari Belanda yang mengirim obat-obatan ke Australia. Charles tertarik dengan kasus tersebut dan menggali lebih dalam selama beberapa bulan ke depan. Yang membuat Charles lebih curiga adalah ketika tiba-tiba sekelompok polisi dari Australia datang ke kantornya di Inggris dan menyuruhnya untuk menghentikan investigasinya. Charles langsung yakin bahwa ada kemungkinan beberapa polisi di Australia terlibat di dalamnya. Polisi yang terlibat tentu gugup karena Charles berpotensi membongkar transaksi obat pseudoephedrine sebanyak 300 kg. Obat tersebut dikenal sebagai obat es dan memiliki nilai 60 juta dolar Australia atau sekitar 600 miliar rupiah. Rupanya kepolisian Australia datang untuk mengajak bekerja sama. Mereka meminta Charles untuk tidak mempublikasikan berita apapun mengenai kasus ini. Mereka menjelaskan bahwa investigasi ini merupakan investigasi terbesar dan paling sensitif dalam sejarah kepolisian Australia. Selain karena salah satu atau beberapa polisi terlibat, kepolisian Australia juga berusaha menjaga nama baik mereka. Charles pun setuju untuk bekerja sama dengan kepolisian Australia. Tidak lama, kepolisian Belanda juga bergabung ke dalam kelompok tersebut untuk menangkap kartel terbesar di Belanda. Mereka pun menginvestigasikan bersama kasus ini. Tidak lama, mereka menemukan bahwa Mark Standen terlibat dan kemungkinan ia dianggap sebagai aset oleh para mafia. Tentu Mark dianggap sebagai salah satu aset terbaik karena ia bisa melancarkan bisnis mereka dari segi hukum. Bagaimanapun, Mark bukanlah satu-satunya aset bagi para mafia. Mark bekerja sama dengan beberapa orang seperti Bill Jalalaty dan Jock Verden. Bill merupakan importir makanan dari Sydney yang juga memiliki gudang, partner yang tepat untuk penyelundupan obat-obatan. Sementara Lot merupakan gembong dari Belanda yang mengatur pengiriman dan logistik. Ia juga berperan sebagai supplier. Tetapi ada satu orang yang menyatukan tiga orang tersebut, yaitu James Kinch. James justru adalah orang yang menarik Mark untuk bekerja sama dengannya dan melakukan kejahatan bersama. Setiap anggota memiliki ceritanya sendiri, seperti James, Mark, dan Loic. Loic adalah orang yang mengatur logistik sekaligus supplier obat es. Awalnya ia menguji coba sistem logistik dan impor dengan cara mengimpor beras dari Pakistan ke Sydney. Loic berpikir bahwa jika pengiriman beras ini berjalan dengan mulus, maka ia bisa mengirim obat terlarang tanpa masalah di pengiriman selanjutnya.
ia berencana menyebarkan obat es tersebut di dalam karung-karung beras sehingga sulit untuk dicari. Pengiriman pertama berjalan dengan baik. Ia perlu melakukan pengiriman kedua yang berisi obat es. Sedikit yang ia tahu bahwa pengiriman keduanya akan penuh dengan masalah. Sementara untuk James, lahir dari Irlandia, memiliki sejumlah catatan kriminal atas penipuan properti di Inggris. Ia lalu pindah ke Belanda dan bekerja untuk sebuah sindikat. Setelah beberapa tahun pindah ke Belanda, ia pindah ke Australia sebagai perwakilan sindikatnya di Australia. Tidak lama setelah itu, ia mengajak Mark bekerja sama dengannya di bawah naungan sindikat Belanda. Selama proses tersebut, Mark berhasil mendapatkan 300 hingga 500 ribu dolar Australia dari James. Mark sendiri merupakan orang yang tidak mampu mengatur keuangan dengan baik. Berapapun uang yang ia dapat, pasti langsung habis dalam waktu yang singkat. Hal ini salah satunya karena ia memiliki kelemahan, yaitu berjudi. Ia sangat sering berjudi, bahkan dikejar hutang akibat perjudiannya. Ia pernah mencairkan dana pensiunnya demi melunaskan hutang-hutangnya. Tidak hanya bekerja dengan gembong, Mark ternyata bekerja sama dengan penjahat-penjahat lainnya. Salah satunya yang diketahui adalah ia bekerja sama dengan pelaku seks di Australia, Neville Twin. Neville pernah dituduh sebagai salah satu pelaku dalam kasus orang hilang. Ia juga dikenal sebagai orang yang suka memberi tumpangan ke wanita-wanita muda dan memperkosanya bersama dengan teman-temannya. Dalam kasus tersebut, seluruh bukti mengarah ke Neville. Tetapi Neville tidak pernah ditangkap atau diinvestigasi. Bertahun-tahun kepolisian tetap menginvestigasikan kasus tersebut dan menemukan bahwa ternyata Mark terlibat. Ia diketahui mengunjungi Neville beberapa kali. Istri Neville juga pernah menceritakan bahwa Mark kerap menerima uang dari Neville. Ternyata Mark bekerja sama dengan mereka semua demi memuaskan hasratnya untuk berjudi. Dengan bekerja sama dengan mereka, Mark terus mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak, bahkan semakin banyak karena ia sering meminta kepada mereka. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata bukan hanya berjudi yang membuat uang Mark habis. Mark diketahui memiliki pacar yang sangat suka hidup mewah. Mark sering mengajaknya berkeliling dan liburan. Mereka selalu menginap di hotel-hotel mewah dan memesan kamar yang paling mahal. Mark juga sering memberikannya perhiasan-perhiasan mewah untuk pacarnya. Tentunya hal ini membuat Mark membutuhkan lebih banyak uang lagi untuk menjaga hubungannya dan kesenangannya. Di sisi lain, Bill, orang yang bertugas menerima pengiriman dari Loic, menerima surat dari pihak logistik. Surat tersebut berisi permintaan uang tebusan untuk pengiriman kedua mereka. Kali ini, mereka tidak hanya mengirimkan beras, tetapi juga obat es yang tersebar di dalam ratusan karung beras. Diketahui bahwa jumlah nilai obat es yang dikirim adalah 60 juta dolar Australia. Bill pun memberitahu isi suratnya ke Loic, supplier obat es. Mereka berdua terkejut mendengarnya. Singkat cerita, Loic dan Bill berhasil membereskan semua proses dokumentasi dan administrasi. Mark pun mengecek proses pengirimannya di gudang untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sedikit yang mereka tahu bahwa polisi dari Australia dan Belanda sudah bekerja sama dalam proses logistik ini. Dari Pakistan, mereka sudah memastikan bahwa tidak ada obat es yang dikirim atau dimasukkan ke dalam karung beras. Sehingga sesampainya di Australia, mereka tidak mampu menemukan obat es yang bisa mereka jual di Australia. Mark bahkan terekam di CCTV pernah mengunjungi gudang tempat beras tersebut diterima. Dengan kata lain, baik Mark, Bill, Loic, dan James terbukti bersalah dalam penyelundupan obat terlarang dengan menggunakan beras. Polisi berencana menangkap Mark di tempat yang paling tidak ia duga, yaitu di tempat parkir kantor polisi. Setelah Mark memarkirkan mobilnya, ia bertemu dengan rekan-rekan polisinya dan langsung ditangkap. Mark terkejut mendengar hal ini, karena ia tidak menyangka bahwa tindak kriminalnya berhasil ditemui polisi. Setelah penangkapan, kasus ini disebarluaskan di berbagai media, baik media daring maupun media cetak. Polisi pun menggunakan kesempatan ini untuk menekan Mark agar ia mengakui apa yang ia perbuat. Tetapi tentu saja, Mark tidak mengakui, meski media membeberkan berbagai foto dan cerita lengkap dari aksinya. Mark bersikeras bahwa ia tidak bersalah
dan mencoba keluar dari proses investigasi. Tetapi polisi tetap memproses dan memberikan Mark 16 tahun penjara. Ia memiliki pembebasan bersyarat pada tahun 2024 ketika ia berumur 67 tahun. Hingga kini, Mark masih memperjuangkan bahwa ia tidak bersalah. Ia bahkan memperoleh gelar hukum ketika berada dalam penjara untuk membela dirinya di jalur hukum. Selain itu, ia juga tidak membuka mulut mengenai berbagai informasi yang ia tahu. Kemungkinan besar, ia dibayar untuk menutup mulut. Bapak Ibu, cepat atau lambat, kejahatan seseorang akan terungkap. Jika ditambah dengan arogansi dan keserakahan, akan sulit bagi orang tersebut untuk mengakui tindakannya. Apa yang dilakukan Mark bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dari berbagai kasus yang pernah Lina ceritakan, keserakahan selalu menjadi penyebab utama kejatuhan seseorang, apalagi ditambah dengan ketidakmampuan mengatur keuangan. Uang yang didapat bisa langsung menghilang begitu saja. Padahal dalam dunia forex, keserakahan dan manajemen uang yang buruk seringkali menjadi penyebab utama seseorang gagal dalam trading forex. Tetapi sepertinya, hal tersebut berlaku di aspek kehidupan lainnya. Padahal Mark bisa saja menyisihkan pendapatannya dan belajar untuk melipat gandakan uangnya dengan cara yang halal. Tentu hal ini tidak merugikan siapapun, terutama Mark. Tetapi yang terpenting, kesalahan Mark bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jika Bapak Ibu ingin mencari tahu kasus ini dengan lebih detail, silahkan kunjungi channel YouTube Real Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.